Game Boy Advance ini adalah sebuah produk dari Nintendo yang diluncurkan pada tahun 2001. Pada masa itu Nintendo tuh lagi kalah konsol war dari Sony yang dimana baru aja ngeluncurin PS2. Dan akhirnya Nintendo itu memutuskan untuk melanjutkan divisi Game Boy-nya mereka yang tadinya itu masih 8-bit. Jadi Game Boy dan Game Boy Color itu masih 8-bit dan akhirnya mereka membuat sebuah konsol handheld yang sudah 32-bit. CPU-nya sudah 32 bit, tapi GPU-nya masih 16 bit, makanya kelihatannya masih kayak 16 bit. RAM-nya pun masih 256 KB dan VRAM-nya itu masih 96 KB. Tapi kok bisa main game yang serunya itu nggak kalah dari PS2? Karena cartridge-nya ini sendiri size-nya bisa sampai 32 MB. Ini bisa sekaligus sama nge-save juga dan game filenya juga ada di dalam cartridge ini. Kalau misalnya dulu gue ngeliat teman-teman gue itu suka begini, kalau misalnya mereka mau masukin cartridge-nya baru dipasang gitu. Dan itu satisfying banget. Dan selain dari hardware-nya, Game Boy Advance ini juga cukup ergonomis, terutama buat para awam. Layout-nya itu familiar. Di sebelah kiri itu ada arrow, start sama select juga ada di bawahnya. Sebelah kanan hanya ada A dan B doang. Dan di atas ada left sama right, satu-satu, nggak ada dua. Jadi buat orang-orang juga ergonomiknya itu lumayan familiar gitu. Dan mereka praktis buat pakainya. Volume button juga gampang. Audio jack ada, jadi gue ngelihat device ini adalah salah satu device yang emang gampang banget dipakai apalagi pas pertama kali gitu. Nah tapi yang bikin kontroversial pada masa itu adalah layarnya. Bukan di resolusi, bukan di warna, tapi di backlit. Yes, karena Nintendo pada masa itu ingin device ini bisa semurah mungkin karena ditujukannya itu adalah untuk anak-anak. Jadi mereka mengorbankan backlit di dalam layar Game Boy Advance ini. Jadi yang penting kejual banyak dulu. Dan Game Boy Advance jadinya ya banyak banget gue ngeliat temen gue waktu itu yang mainnya itu di teras lah, di lapangan lah, bahkan disorotin lampu ke layarnya. Nah cuman 2 tahun kemudian akhirnya Nintendo mengeluarkan juga Game Boy Advance SP yang bisa dibuka tutup dan di saat itu sudah ada backlit-nya juga. Nah tapi selain dari itu semua yang bener-bener bikin Game Boy Advance waktu itu laku adalah game-gamenya. Cuma sayangnya gue memang tidak punya kenangan sendiri akan Game Boy Advance ini karena pas zaman SD gue nggak punya, tapi gue punya kenangan sama game-gamenya. Karena pas gue kuliah itu gue pakai laptop adalah netbook yang underperform banget. Jadinya salah satu game yang bisa lancar dimainin di laptop tersebut adalah GBA Emulator. Dan karena Game Boy Advance yang gue beli ini tidak punya backlit dan susah banget di syuting, jadi kita ngasih lihat game-gamenya itu di emulator ini aja. Game yang paling pertama adalah yang paling ikonik di Game Boy Advance ini, yaitu Pokemon generasi ketiga antara Ruby, Sapphire atau Emerald. Kalau misalnya Pokemon Legend-nya ada 2, itu yang Emerald version. Kalau misalnya Ruby sama Sapphire itu cuma 1 dan itu beda Pokemon Legend-nya. Nah ini adalah Pokemon klasik yang dari dulu selalu begini nih gameplaynya. Ketemu orang, battle. Nah ini masih awal-awal game, masih yang battle-nya tuh masih Ash-nya. Bukan Ash, itu siapa sih namanya? Oh Brandon, lupa gue. Nah, ini ikonik banget. Mudslap. Soundtrack, aduh baru inget. Dia tuh emang selalu ngasih kita tuh ngelawan kita sama Pokemon yang kita weakness gitu loh. Game yang juga berkesan banget di kenangan gue itu adalah The Sims Bustin' Out yang GBA. Mungkin ini bukan game ikoniknya GBA pada saat itu, cuman karena pas SD semua orang pada mainin game ini, gue inget banget sama ini game dan ya karena teman-teman yang lain juga pada mainin sih, jadinya ini gue kenang terus.
Dulu teman-teman gue nggak cuman main di Game Boy Advance doang pas main game ini, ada juga yang di Engage, ada juga yang mainnya di komputer, di laptopnya dia. Cuman ya yang paling ikonik tuh pas melihat mainnya di GBA lah, karena ini emang didesain untuk GBA kan gamenya. Terus salah satu game yang juga paling canggih di masanya itu Zelda The Minish Cap. Ini karena dia suaranya itu udah 32 bit, jadi udah bisa ngeluarin vokal manusia nih kayak. Jadi ya suaranya lebih bagus daripada yang Game Boy 8 bit. Gamenya sih lumayan seru ya, cuman mungkin karena sekarang udah pernah main game yang lebih seru lain. Itu ngelem. Ya karena jadinya ini jadi biasa aja. Nah, salah satu game racing yang dulu gue pernah mainin ini adalah Dirt 2 ya. Dia di Game Boy Advance tuh lumayan oke karena dia bisa ngatur yang dimodif tuh bisa banyak, ada gearbox, turbonya, suspension dan lain-lain tuh bisa di manage. Terus kita bisa ngeliat kayak rally di PS2 beneran, tapi tetap grafiknya tuh nggak. Tuh udah vokal orang nih. Nah cuman tetap aja gambarnya tuh ya nggak sebagus nggak sebagus kalau kayak lagi di PS1 atau PS2. Dia masih kotak-kotak. Cuman untuk sebuah gaming portable ya, gaming handheld, ini udah oke banget di masanya pas dapat grafik kayak gini. Nah sekarang gimana sih pendapat orang yang dulu udah pernah make Game Boy Advance ini? Game Boy yang lu punya dulu pas SD itu tipe yang mana? Yang Advance biasa yang sekarang lu pegang atau yang SP? Yang SP dulu dibeliinnya. Kayaknya nyokap gue tuh beliinnya pas gue kelas 6 kalau nggak salah. Lu waktu pas pakai Game Boy Advance SP itu udah ada backlightnya berarti? SP udah. Dulu lu SD berapa orang sih kita yang punya Game Boy? 2 ya? Daniel punya. Daniel punya ya? Daniel punya. Toto, Daniel, Rio, lu, Gua. Rizal nggak punya ya? Rizal nggak tahu. Jadi 4 orang doang ya? Iya. Dari 20 orang paling cuma 4 orang kayaknya ya? iya, segitu. Banyakan yang punya PS ya daripada yang punya Game Boy? PS2 ya waktu itu. PS2. Kenapa ya waktu itu Game Boy nggak terlalu terkenal ya? Mungkin gameplaynya lebih seneng orang pakai stick nggak sih? Mungkin zaman dulu bukan mobilitasnya yang dipakai, yang lebih ini nyaman. Kalau Nintendo ini lu mainnya pas kapan biasanya? Biasanya kalau lagi di acara keluarga sih. Jadi kan nggak perlu bawa PS, nggak ribet. Lu tahu kan kalau sekarang kan banyak banget tuh konsol kayak Nintendo Switch gitu kan. Terus kalau Nintendo Switch kan sekarang mesti pakai bawa pouch gitu. Nah kalau yang itu dulu lu gimana bawanya? Langsung aja di pocket, kadang di pocket kalau celana kargo zaman SD tuh. Oh yang klip gitu ya? Yang klip masuk aja situ. Oh, dan dulu tuh gampang-gampang ya kayak nyimpennya. Terus di tas kecil aja juga masuk, misalnya tas ada depannya ada pouch gitu, tinggal dibuka gitu, masukin. Nah menurut lo sebenarnya konsol yang portable yang bagus tuh yang seukuran segini aja atau ya kayak segede Nintendo Switch gitu sih? Nggak segede Nintendo Switch ya kalau gue pribadi. Mungkin karena emang teknologi sekarang perkembangan zamannya udah mainnya yang bagus-bagus gitu, makanya kan gede-gede. Cuman pada saat kita pakai Nintendo Game Boy Advance atau SP itu tuh udah segitu aja udah cukup buat kita gitu loh. Pada masa itu ya? Pada masa itu gitu loh. Cuman kalau sekarang mungkin orang pengen main game bagus, udah Helldiver di situ gitu loh. Dan itu nggak bisa di form factor yang kecil lagi? Iya, wajar menurut gue sih. Tergantung kebutuhan sih. Game Boy Advance bukan hanya sekedar konsol biasa. Buat beberapa orang, ini adalah fase masa kecilnya mereka. Saat mainin gamenya, mereka bisa mengenang momen-momen pada saat itu. Ada yang ingat teman-teman SD-nya, ada yang ingat masa mudanya, dan ada yang ingin mengenang keluarganya saat masih lengkap. Sekarang, dia mungkin cuma tersimpan di laci, tapi kenangan yang dibawanya
akan tetap hidup bersama kita.